wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang memudahkan kita untuk duduk di majalisul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu tersebut menjadi timbangan yang berat di hari kiamat. Allahumma amin. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf saya terlambat jemaah. Prinsipnya kalau sudah azan harus berhenti. Itu prinsip saya, Pak. Karena Jakarta ini kalau diikuti susah, nggak bisa. Gara-gara dakwah kita telat sholat, nggak bisa. Karena nggak bisa diprediksi Jakarta ini, Mas. Kadang lancar, kadang tidak. Jadi saya biasanya azan langsung berhenti dari masjid terdekat, baru lanjut ke tempat pengajian. Dan insya Allah antum diberikan pahala oleh Allah menunggu terselenggaranya majalisul ilmi insyaallah taala. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini hal yang berkaitan dengan pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan tentang maghfirah, ampunan Allah, beliau sebutkan seorang bisa diampuni oleh Allah dengan dua sebab. Jadi ampunan Allah itu turun kepada seorang muslim, kepada seorang muslimah harus melalui dua sebab. Sebab yang pertama, turunnya ampunan Allah maknanya dihapusnya dosa-dosa seorang hamba dengan dia taubat. Dengan dia bertaubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru orang-orang untuk bertaubat, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku. Coba kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, di sini Allah akan berbicara tentang pendosa. Allah akan berbicara tentang ahli maksiat. Tapi lihat, Allah tetap memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Ini rahmatnya Allah luas. Sehingga Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Ya Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah tidak mengatakan, "Ya Muhammad, katakan kepada pendosa itu." Kan bisa aja, ya atau tidak? Bisa aja. Bisa aja Allah mengatakan, "Ya Muhammad, katakan kepada ahli maksiat itu." Bisa. Di sini dalil bahwasanya bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Ini bantahannya. Ada sebagian pemahaman sesat mengatakan sekali melakukan dosa besar kekal di neraka. Itu kata mereka, tidak bisa taubat. Sekali makan riba kekal di neraka, tidak bisa taubat. Maka di antara bantahannya adalah firman Allah ini, Allah tetap memanggil pendosa yang melampaui batas dengan apa? Panggilan hamba-hambaku. Hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi di sini kata Syekhul Islam, taubat merupakan terbukanya pintu ampunan Allah yang terbesar. Ini taubat. Dan biasanya taubat ini, kata para ulama, lebih menjurus kepada dosa-dosa besar. Harus dengan taubat khusus. Taubat khusus, Pak.
Dia tidak terhapus dengan amal-amal keseharian, tidak. Makanya uh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang fadilah amal-amal soleh, beliau mengatakan setiap ada amal soleh yang di situ Allah mengatakan diampuni dosa, amal soleh ya, itu maksudnya dosa kecil. Maksudnya dosa kecil. Adapun dosa besar terhapus dengan taubat. Dan taubat ini adalah ibadahnya para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat, beristighfar sampai 100 kali satu hari. Dan Allah menyuruh kita untuk menganggap diri kita ini banyak dosa. Kita harus punya keyakinan saya setiap hari melakukan dosa. Harus kita meyakini itu. Jangankan kita, Pak. Jangankan kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar ini? Sahabat Nabi. Manusia terbaik setelah para nabi Abu Bakar. Manusia terbaik, Pak. Abu Bakar, dia datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang bisa aku baca dalam sholat." Lihat di sini, yang minta doa siapa? Abu Bakar. Kalau kita berpikir secara pendapat kita, ya bisa aja Nabi mengatakan doa masuk surga, doa masuk diampuni, misalnya doa dijamin dengan rahmat Allah dan seterusnya kan. Karena kan Abu Bakar ini manusia dijamin masuk surga. Tapi lihat, doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar apa? Ya Abu Bakrin qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Abu Bakar, katakan dalam doamu, ya Allah, aku telah melakukan banyak kezaliman, aku telah banyak melakukan dosa-dosa yang banyak. Nah, ini Bapak Ibu, ini Abu Bakar, Pak. Padahal Abu Bakar dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin diampuni dosa atau tidak? Dijamin. Tapi tetap Nabi mengajarkan apa? Doa ini setiap sholat. Ini juga bantahan kepada sebagian ustadz ya. Dia mengatakan begini, kita kalau datang ke makamnya wali Allah, kita nggak sopan kalau ngomong Allahumma gfir lahu. Pernah dengar tuh? Ini ada ustadz ngomong kayak gini, ustadz terkenal. Terkenal, Pak. Hafal nomor-nomor ayat. Hafal nomor-nomor ayat. Disiapkan dulu itu, Pak. Bukan hafal beneran, disiapkan dulu itu. Dia mengatakan apa? Tidak boleh seorang, kalau dia berziarah ke makam wali Allah, atau mendoakan orang soleh, tidak boleh dia ngomong Allahumma gfir lahu. Tidak boleh. Itu tidak sopan, katanya, Pak. Subhanallah, Pak. Abu Bakar saja ketika dia minta doa, Nabi suruh dia untuk meminta taubat dari dosa-dosanya. Ini sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh yang sudah mati. Justru sebenarnya orang soleh yang sudah wafat, mereka butuh agar dosa mereka diampuni oleh Allah dengan doa-doa kaum muslimin. Maka kata Syekhul Islam, taubat ini pintu yang paling terbesar dengan turunnya rahmat Allah di situ. Dan terkadang seorang bertaubat mungkin di akhir hayatnya, mungkin. Makanya taubat jangan ditunda-tunda. Kalau kita pernah melakukan satu dosa, nah dosa ini juga ada rinciannya nih. Dosa apa dulu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ringan bagiku, ringan. Berjumpa dengan Allah dengan 70 dosa. Ringan bagiku. Yang berkaitan antara aku dengan Allah daripada aku bertemu dengan Allah dengan satu dosa antara aku dengan manusia. Apa maksudnya, Pak? Kalau ada dosa berkaitan dengan Allah langsung, kita tinggal taubat, maksimal taubat.
Semoga Allah ampuni. Tapi kalau sudah dosa itu berkaitan dengan manusia, maka taubat kita belum diampuni Allah sampai kita minta istihlal, minta dihalalkan, minta dimaafkan dosa kita, kesalahan kita. Ini yang jadi masalah. Zolim sama orang, menjatuhkan kehormatan orang, gibah, namimah, hutang tidak bayar. Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, ya, dalam Majmu' Fatawa disebutkan, kalau ada orang pernah punya hutang, kemudian dia belum kembalikan, ternyata yang punya hutang mati, wafat. Ditanyakan, bolehkah dia, apakah dengan dia bersedekah atas nama orang itu, dikatakan dia bayar hutang? Tidak, kata Syekhul Islam. Misalnya anak punya hutang sama fulan, hutang anak 1 juta misalnya. Anak tunda-tunda, saya nggak bayar, sampai dia meninggal. Terus, apakah dengan saya memberikan 1 juta kepada ahli warisnya, atau kalau nggak ketemu ahli warisnya, saya sedekah atas nama dia, apakah saya sudah terbebas dari pertanggungjawaban besok di hari kiamat? Kata Syekhul Islam, tidak. Karena engkau tidak bayar hutang. Engkau sedang bersedekah atas namanya. Engkau berbuat baik aja. Dan di akhirat masih ada kemungkinan dia menuntutmu di hadapan Allah. Dan ini berlaku dalam semua jenis dosa yang berkaitan dengan orang. Kita punya musuh, kita salah. Akhirnya putus hubungan ukhuwah kita gara-gara kesalahan kita. Tapi kita gengsi minta maaf, akhirnya diam-diaman sampai dia wafat. Di akhirat dia akan menuntut kita di hadapan Allah. Dan kalau orang sudah nuntut kita di hadapan Allah, masalahnya yang dia minta bukan rupiah, bukan dolar, bukan emas. Yang dia minta sholat antum, itu masalahnya. Yang dia minta bacaan Quran antum, yang dia minta tahajudnya antum, itu yang dia minta. Makanya mengerikan. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku ringan bertemu dengan Allah dengan 70 dosa yang tidak berkaitan dengan makhluk, daripada berjumpa dengan manusia dengan 1 dosa yang ada kaitannya dengan makhluk. Makanya ini pintu yang pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, dosa itu bisa diampuni oleh Allah dengan amal-amal soleh. Dosa bisa diampuni dengan amal-amal soleh. Ini sebagaimana ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabat, ittaqillah haitsuma kunt, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa sama Allah. Mau di masjid bertakwa, mau di atas kereta api bertakwa, di pasar bertakwa, lagi sendiri bertakwa. Kenapa? Karena takwa ini akan menjadi tameng bagi kita. Bahkan ya, sebagian ulama dulu, mereka tidak suka membuka imamahnya, maksyufah, dia nggak mau buka imamahnya atau pecinya kalau sedang di pasar. Itu disebut dengan khawarim al-muru'ah. Itu menghilangkan muru'ah. Ini ulama salaf dulu, Pak. Disebutkan ulama-ulama terdahulu, kalau mereka ke pasar, mereka tetap pakai peci. Walaupun tidak wajib ya. Ada yang pakai imamah ya. Kenapa? Karena bagi mereka membuka itu khawarim lil muru'ah. Itu menjatuhkan yang namanya muru'ah dalam Islam. Jadi maksud saya dengan kita berpenampilan Islami dimanapun kita berada, itu mengingatkan kita, Pak. Makanya jenggot itu jangan dipotong, untuk penjaga itu jenggot. Iya atau tidak? Jenggotnya penjaga atau tidak? Antum kalaupun jenggot antum panjang nih, antum pergi ke tempat maksiat, orang kaget nggak? Kaget, Pak. Dan kita sadar, oh saya berjenggot, akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi.
Itu ada manfaatnya jenggot. Antum pakai jubah, antum pakai baju koko, kita akan terbantu menjaga sikap. Terbantu menjaga sikap. Celana cingkrang. Masa antum duduk di tempat orang main judi? Kan nggak masuk. Masuk nggak tuh? Nggak masuk, Pak. Maka jenggot ini, kalau dia tumbuh, pelihara. Itu akan membantu kita bertakwa sama Allah. Maka ulama dulu, mereka tetap pakai peci kemana-mana. Ini bukan masalah wajib atau tidak. Ini masalah, ini sebagai penjagaan. Kemana-mana mereka ya pakai jubah, sebagian para ulama itu. Karena tujuannya apa? Menjaga muru'ah. Nggak mungkin lah berjenggot, masuk ke tempat apa? Diskotik, nggak mungkin lah ya kan. Kecuali memang udah parah kali mungkin lah. Nggak mungkin, terjaga Pak, dia pakai jenggot, malu dia. Itu menghalangi dia jatuh kepada dosa. Atau misalnya di dalam mobil. Nah, ini saya ingatkan juga ini. Kalau antum tidak kuat mensiarkan Islam yang nampak sama orang, lebih baik tidak usah. Contoh, ini ya, kalau yang tersinggung silahkanlah tersinggung. Ini contoh aja Pak. Sebagian orang di mobilnya itu ada tulisan Arab. Tulisannya apa? Macam-macam. Inna ma'al usri yusra. Ada lagi yang hadza min fadli rabbi. Kalau antum pasang itu, antum sedang mensiarkan Islam, bagus. Tapi jangan memalukan. Memalukan yang gimana? Lampu merah terobos. Hadza min fadli rabbi, terobos lampu merah. Pas macet berantem sama orang. Saya pernah lihat soalnya Pak. Lebih galak daripada orang awam. Entah kasus apa, macet, keluar pakai jubah pula. Nyeriakin orang. Ini juga mengerikan ya. Maksud saya, jangan sampai zohir yang kita tunjukkan kepada orang tidak sesuai dengan sikap kita. Malu kita Pak. Mobil, hadza min fadli rabbi. Tapi ngomong kotor. Kalau berantem di jalan ngomong kotor. Kan di jalan ini banyak aja masalah Pak. Kaca spion tersenggol lah, keserempet lah. Tapi kalau antum pinggat, di belakang mobil saja ada tulisan Bismillah, tahan. Itu bisa jadi tameng juga. Maka tergantung seorang itu menjaga keimanannya. Tergantung. Maka di antara dosa yang diampuni oleh Allah, yaitu dengan seorang bertakwa sama Allah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk karena sebelumnya engkau melakukan iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan. Maksudnya kalau selesai melakukan dosa, tentu dosa yang bukan disengaja, jatuh kepada dosa, tutup langsung dengan kebaikan. Begitu caranya Pak. Selesai melakukan dosa, tutup dengan kebaikan. Apa kata Nabi? Kebaikan setelahnya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Berantem sama istri. Dan kalau bisa, antum kalau berantem sama istri, tetaplah panggil dengan panggilan kasih sayang. Antum marah silahkan, tapi jangan panggil dengan binatang, Pak. Antum bisa manggil siapa? Sayang, gitu kan. Sayang, jangan gitulah, tetap panggil sayang. Jangan berubah namanya jadi kalimat-kalimat kotor. Antum biasa panggil dia dek, panggil dia dek. Karena sebagian suami, kalau sudah berantem sama istrinya, ketakwaannya hilang. Nama istrinya jelas, dia panggil dengan nama hewan. Itu banyak, Pak. Saya kasih contoh, ya, biar masuk ke hati antum. Anjing kau, katanya. Istrinya namanya bukan anjing, Pak. Pas azan ke masjid dia, subhanallah. Apa begitu sholatnya dia? Kok sholatnya nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Maka saya katakan, kita marah sama istri, pasti kita ada marah. Karena pedangnya istri macam-macam. Ya atau tidak? Tetapi ketika marah, jangan zolim. Antum marah, panggil tetap dengan panggilan kasih sayang. Sayang, abang nggak suka kayak gitu loh. Bilang, tetap sayang Nabi Pak. Jangan diganti. Sayang, jangan ulangi. Tetap sayang panggilannya. Kenapa? Antum jangan mau ditunggangi setan. Ini perlu diingatkan. Jadi ibu-ibu tolong kasih masukan sama suaminya ya. Bang, kalau marah, marahlah. Marahkan saya nggak apa-apa bang.
Tapi saya tidak binatang, Bang. Bilang gitu. Panggil saya dengan nama saya paling tidak, Bang. Makanya sebagian suami, mungkin dia sehari-hari panggil sayang sama istrinya. Tapi istrinya tahu, kalau suaminya manggil dengan nama dia, berarti suami udah mulai marah. Misalnya nama istri antum siapa? Hindun aja lah ya, Hindun. Antum biasa panggil sayang, dek. Satu waktu ada peristiwa, antum panggil dengan Hindun. Berarti antum sedang marah. Istri harus paham itu. Istri harus paham itu. Jadi maksud saya, seorang kalau dia selesai melakukan kesalahan, selesai dia berantem sama istrinya, tutup dengan maaf. Tutup dengan maaf. Dan saya sering mengatakan, seorang muslim, kalau dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, mustahil dia bisa bahagia di dunia. Orang kalau sudah tidak bahagia di rumah tangga, dia mau cari kebahagiaan kemana? Gak akan ketemu, yakinlah. Maka Nabi mengatakan, arba'atun minas sa'adah. Ada 4 kebahagiaan itu. Pertama, Nabi mengatakan, al-mar'atu sholihah. Istri yang sholihah. Itu kebahagiaan. Maka ibu-ibu punya peran penting, ibu-ibu sebenarnya. Jadi wanita itu faktor kebahagiaan. Makanya sampai kata sebagian para salaf, ya, seorang wanita kalau dia tidak bertakwa, dia tidak berilmu tentang agama, dia akan menyusahkan suaminya dan menyusahkan anak-anaknya. Wanita kalau tidak berilmu tentang agama, dia menyusahkan banyak orang. Makanya istri kalau solehah, kita akan bahagia. Yang kedua apa? Faktor kebahagiaan kata Nabi, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Jadi agama Islam ini juga agama realistis. Nabi gak mengatakan gak usah pakai kendaraan, jalan kaki aja kemana-mana. Enggak juga. Ini agama realistis. Tapi Nabi tidak mengatakan kendaraan mahal, yang penting nyaman. Itu faktor kebahagiaan. Mau pulang kampung, lancar. Sikit-sikit mogok. Kan kita berkurang kebahagiaan, ya atau tidak? Yang ada emosi, Pak. Benar atau tidak? Jalan sedikit, mati bensinnya, mati mesinnya. Jalan sedikit, bocor. Masya Allah. Hilang kebahagiaan. Itu benar kata Nabi. Makanya seorang dia rawat kendaraannya. Kalau dulu di masa Nabi, ini diantara faktor ketakwaan ya Pak. Dulu para sahabat jemaah, ketika mereka safar, mereka kan pakai onta, diletakkan di atasnya apa? Barang-barang. Kalau mereka singgah di masjid untuk istirahat atau sholat, apa kata mereka? Kami tidak akan langsung sholat sampai kami turunkan barang-barang kami dari onta-onta kami. Tujuannya apa? Supaya ontanya tidak capek. Berarti mobil beda sama onta. Maksud saya kalau antum punya mobil, motor dirawat. Itu faktor kebahagiaan. Beli oli yang KW, pengen bahagia, mana bisa? Oli berapa harga oli ini? Ini 1 liter, yang ini 100.000 Ustaz. Yang ini 50.000. Tapi ini yang palsu, pakai palsu aja lah. Pakai oli palsu, Pak. Nanti mobilnya mogok, hilang kebahagiaannya. Jadi maksud saya, bukan sebuah kesalahan seorang punya kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, apa kata Nabi? Al-baitul wasi, rumah yang luas. Walaupun secara fakta rumah Nabi kecil. Tapi Nabi berbicara orang kalau rumahnya luas, walaupun ada sebagian yang mengatakan luas maksudnya adalah hati yang lapang. Ada 2 makna di sini, ada yang mengatakan benar-benar luas rumahnya. Ada juga makna yang kedua mengatakan rumahnya sempit tapi hatinya lapang. Dan yang terakhir, jar al-soleh. Jarus soleh, seorang yang punya tetangga yang soleh. Ini faktor kebahagiaan. Yang bisa kita perbaiki paling dekat ini, istri. Kendaraan itu kan opsional, tapi istri ini adalah faktor kebahagiaan yang pertama. Ini kenapa jadi ke istri jemaah? Jadi itu ya poinnya ya. Pokoknya itulah ya. Baik, kita masuk kepada apa saja amal-amal. Tentu ada banyak amal-amal soleh ya, yang disebutkan oleh para ulama.
yang bisa menghapuskan dosa. Di antaranya adalah berwudu, isbaghul wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitih." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, tidak menginginkan kecuali salat, maka satu langkahnya mengangkat derajat di sisi Allah, dan langkah yang satunya menghapuskan dosa-dosa di sisi Allah. Ini keutamaan al-mashi ilal masjid, berjalan kaki ke masjid. Jadi nggak sama pahala orang-orang yang berjalan kaki ke masjid dengan yang naik mobil, beda pahalanya, Pak. Makanya antum kalau tinggal dekat masjid, jalan kaki aja. Jalan kaki. Ada yang bilang, Ustaz kalau naik mobil berarti putaran bannya ini, oh nggak bisa, Pak. Ini hadisnya khusus untuk jalan kaki, nggak bisa. Jalan kaki. Jadi seakan-akan kata para ulama, Allah menghargai langkah kaki kita. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Allah menghargai langkah kaki, walaupun satu langkah. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Syaratnya apa? Berwudu di rumah, tapi wudunya benar-benar sempurna. Isbaghul wudu, benar-benar sempurna. Dalam riwayat lain disebutkan, dia berwudu, dia basuh mukanya, maka meneteslah semua dosa-dosa yang ada di wajahnya. Tangannya menetes semua dosa-dosa sampai air yang terakhir kali menetes dari tangannya. Itu hadis sahih semuanya. Contoh dosa mata. Dosa wajahnya apa aja, Pak? Di wajah ada apa aja? Ada mata. Dosa mata banyak atau tidak? Banyak. Dosa mata. Sampai kata si Abdul Razak hafizahullah, ya, kalau ada pemuda di masa sekarang, dia bisa menundukkan pandangannya, itu wali Allah. Wali Allah itu. Wali Allah itu bukan yang bisa terbang. Mana bisa terbang? Jalan di atas air. Enggak. Wali Allah itu bisa nundukkan pandangan. Ada cewek di depan cantik, putih, nunduk pandangannya. Bisa antum? Bisa kok ragu? Ini contoh aja ya, contoh. Dan setannya pintar. Ibu-ibu makanya perhatikan ya. Ibu-ibu kalau keluar rumah ya, jangan menjadi perangkapnya setan. Berhias, tabarruj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atul aurah, fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Aurat yang dimaksud di sini ya, bukan wanitanya. Di sini kata para ulama, aurat tentu aurat jelas ya. Makanya ulama mengatakan suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat selama suaranya wajar. Kalau wanita ini keluar kata Nabi, maka syaitan akan memperhiasnya. Istri kita udah cantik, Pak. Cantik istri kita, Masya Allah. Cantik. Dulu antum lamar istri antum paling cantik di kampus dia, antum lamar tuh. Kalau kita nggak jaga pandangan, kita keluar ketemu perempuan, sebenarnya nggak secantik istri kita, tapi dibuat sama setan lebih apa? Jangan pernah nggak tahu antum. Lebih apa? Lebih cantik ya. Kita ini hidup apa adanya aja, Pak. Ya. Kita saling menasihati di sini. Itu lihat perselingkuhan, Terjadi perselingkuhan, rata-rata lebih jelek daripada istrinya. Makanya seorang bertakwa kepada Allah dari mata. Apa yang dia lihat, apa yang dia pandang setiap hari. Sampai kata Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai Hasan, saya sudah persiapan bangun malam, kata dia. Tapi kenapa saya nggak bisa bangun? Udah persiapan, Pak. Tidur cepat mungkin. Kalau zaman sekarang mungkin alarm di HP itu udah 10. 2:10, 2:20, 2:30. Alarmnya udah banyak. Tapi kenapa nggak bangun? Kata Hasan Al-Basri, qayyadatka dzunub. Dosamu itu telah merantai ketaatanmu. Maksudnya apa? Dosa itu membuat orang susah jadi ibadah susah. Itu dosa yang menghalangi, Pak.
Dalam riwayat lain, Hasan Al-Basri mengatakan, dosamu di siang hari membuat Allah menghalangi dari sholat tahajud di malam hari. Dosa di siang hari membuatmu sulit mendapatkan nikmat tahajud di malam hari. Maka perhatikan dosa mata. Dosa hidung ada nggak? Apa dosa hidung? Kalau dosa mulut ada, Pak? Ya, dosa mulut. Itu dosa mulut tuh, Pak. Taubat yang merokok, taubatnya. Kalau belum berani, kalau belum bisa meninggalkan, jangan dibela. Itu lebih mending di sisi Allah, Pak. Sama kayak orang berzina, kalau belum mampu meninggalkan zina, jangan bilang zina itu boleh. Jangan bilang. Kalau belum mampu meninggalkan rokok, jangan bilang rokok itu manfaat. Jangan bilang. Karena itu di sisi Allah berbeda, Pak. Berbeda di sisi Allah. Contoh, kalau ada orang, dia berzina, tapi dia meyakini zina itu haram, dia tetap muslim, Pak. Tetap muslim, karena keyakinannya haram. Tapi kalau ada orang, dia tidak berzina, lihat, dia tidak berzina, tapi keyakinan dia zina halal, murtad dia. Bayangkan. Kalau gitu pilih yang pertama aja, jangan, bukan gitu beragama. Agama itu bukan mendang-mending, Pak, bukan. Mendang-mending itu beli HP, mendang-mending. Mending ini, oke. Tapi kalau dosa, nggak ada mendang-mending. Dosa berusaha ditinggalkan. Nah, maka diantaranya kita berusaha untuk memperbanyak wudhu, memperbarui wudhu setiap saat. Memperbarui wudhu. Baik, kemudian juga ya, diantara penghapus dosa, ya, kata para ulama, ambil sebagiannya, misalnya al-birrul walidain atau birrul walidain. Seorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan." Ini doanya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, "Wahai Rabbku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang mukmin yang masuk ke rumahku." Syekh Shalih Al-Munajjid, nanti kalau baca biografi Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau saya tidak salah, beliau disebutkan di antara kelebihannya beliau ini, selama 40 tahun tidak pernah lagi membuka mushaf. Maksudnya apa? 40 tahun tidak pernah baca Quran dengan mushaf lagi. Baca dengan hafalan. 40 tahun, Pak. Berarti hafalannya apa? Mutqin. Kalau kita apa? Mutqin juga? Mutqon kita. Cuman ini perbuatan juga dibahas oleh para ulama. Kata para ulama, ya, sebenarnya fi'lu salaf tidak pernah meninggalkan membaca dengan mushaf. Jadi sebenarnya sekuat apapun hafalan seseorang, tetap harus ada dia waktu melihat mushaf. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah. Karena Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau masih hidup sekarang, beliau mengatakan, ahfadhu ahlul ard. Orang yang paling hafal di muka bumi Al-Quran sekarang, yang paling kuat hafalannya, itu Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi. Namun bersamaan dengan itu, beliau juga selalu membuka mushaf. Karena memandangnya ada ibadah tersendiri. Ini sesekali tanpa mushaf, sesekali dengan mushaf. Baik, kemudian ya, tadi berkaitan dengan masalah birrul walidain, kata Nabi Nuh, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke rumahku. Di sini kata Syekh Munajjid, seorang mukmin kalau ada tamu yang datang ke rumahnya, maka dia harus pilih-pilih tamu tersebut. Enggak semua orang masuk ke rumah kita, Bang, enggak. Pilih-pilih tamu, Pak. Pilih-pilih. Karena terkadang tamu itu memberikan pengaruh kepada orang yang ada di rumah. Apapun bentuknya. Sebagian orang gara-gara tamu enggak ke masjid. Ada tuh, Pak. Datang tamunya sebelum Isya datangnya. Apalagi ini tamu berpengaruh pula, ini orang kaya pula. Apalagi antum punya hutang pula sama dia. Nah, jadi masalah juga tuh.
Datang waktu sholat Isya, antum biasanya ke masjid. Gara-gara ada tamu, ya enak gitu. Udahlah, temani tamu di rumah. Nanti kita akan bahas dari sisi birrul walidain. Ya, seorang pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, dia sudah membunuh seorang wanita. Sebelum kita azan, dia bunuh seorang wanita, kemudian dia mau taubat. Kata Abdullah bin Abbas, ahayya ummah, apakah ibumu masih hidup? Kata dia, tidak, ibuku sudah wafat. Kemudian kata orangnya, sudah, kalau begitu engkau beramal saja sebanyak-banyaknya. Ketika dia pergi, orang nanya lagi kepada Abdullah bin Abbas, ya Ibnu Abbas, kenapa kau tanya tentang orang tuanya hidup atau tidak? Kata Ibnu Abbas, iya, sesungguhnya aku tidak tahu ada sesuatu amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa lebih daripada berbakti kepada ibu. Ini orang datang habis bunuh orang, mau taubat. Kata Ibnu Abbas, ibumu hidup atau tidak? Berarti apa? Berbakti sama ibu itu bisa menghapuskan dosa-dosa, bahkan dosa besar. Kata sebagai bahkan dosa besar. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berhadapan dengan orang yang sudah bunuh dosa besar. Baik, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi yang kedua, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu adalah birrul walidain. Jadi jangan pernah antum merasa berat untuk mengasuh orang tua atau merawat orang tua. Jangan ada perasaan berat. Kenapa? Karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Salah seorang sahabat, dia pernah mau berangkat jihad. Dan Nabi tanyakan dulu, apakah ayah ibumu masih hidup? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fajahid bihima. Pulanglah ke ayah ibumu dan berjihadlah kepada keduanya. Maksudnya apa? Berbaktilah kepadanya, engkau sedang berjihad, dapat pahala jihad. Jadi kita kalau punya ayah ibu masih hidup, sering-sering telepon, Pak, sering-sering telepon. Apa kuota sekarang murah? Telepon. Sering-sering ucapkan kalimat-kalimat mulia sama mereka. Kita ini kalau sama teman, ya, mudah kita ngomong barakallahu fiik, jazakallah khair. Sama orang tua kayak kadang-kadang agak kaku, ya atau tidak? Ini kalau WA Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dirahmati Allah. Nggak tanggung panjangnya, Masya Allah. Tapi sama ibunya, Bu lagi apa? Masya Allah. Bu lagi di mana? Kasih kalimat-kalimat mulia sesekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi dan Abi dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu antum baca, ngapa anak ini? Tumben kayak gini. Biasa enggak pernah kayak gini gitu. Nah, maksud saya, seorang berusaha untuk mengucapkan kalimat yang mulia kepada ayah ibunya. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan teriak-teriak di hadapan mereka dan ucapkanlah kalimat-kalimat mulia kepada mereka. Sesekali bilang sama ibu kita, Bu, jazakallah khair, Bu. Semoga ibu dirahmati Allah, sudah membesarkan saya. Bilang gitu. Mungkin awal-awal kaku, lama-lama terbiasa, Pak. Terbiasa. Kenapa kita malu mengucapkan kalimat mulia sama orang yang paling pantas mendengarnya? Itu ayah ibu kita. Udah gak ada lagi. Antum terima duit, yang pertama antum ingat ibu antum. Itu pertama. Kalau perlu WhatsApp antum itu, kan ada tuh gambar sematkan, letakkan ibu antum di atas. Istri baru di bawah, jangan istri di atas, ibu atas. Ibu di atas, kemudian baru istri, anak-anak. Ini perlu diperhatikan karena orang kalau berbakti sama ayah ibunya, Allah akan merahmati, memberkahi, mengampunkan kesalahan-kesalahan. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ambil beberapa poin saja. Ini saya ambil poin-poin ringan ya, tapi terkadang kita lupakan. Yaitu membaca doa ketika pakai baju. Nah, coba tes, siapa yang hafal doa pakai baju? Nah, apa doa pakai baju, Pak? Ini setiap hari pakai baju nih, Pak. Rugi kita nak baca doa ini. Apa doanya? Alhamdulillah. Terus? Ini kalau lama tuh jarang dibaca.
Dia kalau lancar sering baca. Jamaah, ini ada keutamaannya, Pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Albani, "Wa man labisa thawban", siapa yang membaca, siapa yang memakai baju, faqala, kemudian dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan baju ini kepadaku. Jangan pernah berpikir kita punya baju gara-gara kita punya fulus, jangan. Oh, saya mampu beli, saya punya duit. Enggak, Allah yang pakaikan sama antum. Karena ada satu saat nanti di mana antum ingin pakai baju, Allah tidak inginkan antum nggak bisa pakai baju. Kapan itu? Besok di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua orang bangkit telanjang semuanya. Tidak ada yang mampu mendapatkan pakaian kecuali Allah yang berikan pakaian. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan baju ini kepadaku, wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, yang aku tidak punya kekuatan sama sekali terhadap baju, aku tidak mampu beli. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sama kayak keutamaan puasa Ramadan, Pak. Kalimatnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kita sering dengar kan kalimat ini ketika Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, apalah antum itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi kenapa semangatnya beda? Makanya hafalkan doa ini. Kalau perlu pasang di lemari doanya, tulisannya. Kalau susah ngapal, pasang di lemari. Setiap mau pakai baju, baca doa ini. Dosa yang lalu diampuni. Bayangkan ya, pakai baju berapa kali? Minimal kita pakai baju berapa kali sehari? 2 kali. Kalau mandi 2 kali. Kalau mandi seminggu sekali ya rugi itu, Pak. Nah, baca-baca doa ini dia. Jadi maksud saya, jangan lupa, ini hal ringan, tapi kita sepelekan. Kemudian juga diantaranya adalah umrah dan haji. Ini bagi yang tahun ini haji, tidak usah pamer-pamer, rugi. Orang, Pak, kalau dia haji, benar-benar dia ikhlas, tidak ada riya. Tidak perlu video-video call, lagi di Ka'bah nih. Siapa mau nitip doa? Tidak perlu. Antum fokus saja ibadah. Kenapa, Pak? Biaya sudah keluar besar. Nunggu udah bertahun-tahun. Fokus. Kalau orang fokus haji, ikhlas dia, sesuai sunnah, apa kata Nabi? Raja'a kal yaumi waladatu ummuh. Kalau Allah terima hajinya itu, selesai haji itu, dia seperti seorang yang baru keluar dari perut ibunya. Maksudnya apa? Bersih dari dosa. Makanya rugi kalau kita haji masih ada riya, masih ada sum'ah, rugi kita. Udahlah haji furoda, mahal lagi. 400 juta. Terus ada riyanya, ada maksiatnya, habis, tak bernilai. Padahal ibadah haji hanya bentar cuma, Pak. Umrah juga demikian. Umrah sebentar. Umrah berapa hari, Pak? Hah? Ada orang nanya, Ustadz, antum umrah berapa hari? Anak umrah enggak berhari-hari. Umrah 2 jam selesai. Di sananya 9 hari, 12 hari. Ringan ibadahnya. Tapi kalau kita ikhlas sesuai sunnah, dosa diampuni. Karena dosa itu yang menghalangi antara kita dengan Allah, itu dosa. Dosa itu yang menghalangi antara kita dengan rezeki kita, itu dosa juga. Misalnya begini, kata sebagian para ulama begini, antum udah punya rezeki nih. Antum punya rezeki misalnya gaji secara duniawi sebulan, anggap aja 5 juta misalnya. Antum udah bersyukur dengan 5 juta, tapi antum punya dosa-dosa yang terus antum lakukan. Oh, masih dapat 5 juta kok setiap hari. Kata para ulama, kalau dia tinggalkan dosa dia, ini 5 juta bisa lebih dapat. Gara-gara dosanya dia dapat 5 juta. Kalau dia bertakwa sama Allah, Allah bisa kasih dia rezeki lebih. Karena apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Walaupun rezeki bukan hanya uang. Maka Ibnu Taimiyah dia mengatakan begini, kalau ada orang
kebutuhannya sulit dia penuhi, maka dia periksa diri dia. Jangan-jangan dosa menghalangi rezeki dengan Allah. Karena hukum asalnya Allah memenuhi kebutuhan kita, Allah. Tapi ketika kita ini sulit hidup kita, saya nggak mengatakan harus kaya, hidup kita sulit. Untuk makan sulit, untuk ini sulit misalnya. Masalah bertubi-tubi datang, kata Ibnu Taimiyah, periksa kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan dosa yang menyebabkan itu semua. Ini dia jemaah sekalian, jadi umrah dan haji diusahakan, diusahakan. Kalau punya 2 mobil, 1 Pajero, 1 Fortuner, Pajero itu jual lah. Berangkat haji. Diganti Allah, yakin antum? Yakin diganti Allah, Pak. Jangan ragu. Orang aja pergi ke Singapura, mabuk, habis 100 juta. Masih hidup nggak mereka sekarang? Masih hidup. Dikasih rezeki sama Allah ganti. Ada yang pergi ke Thailand, berzina, maksiat, Allah ganti. Apalagi orang pergi haji, untuk Allah dia pergi. Mustahil Allah tidak ganti. Nah, terus terakhir, ini pesan saya bagi jemaah haji, atau mungkin ada yang berangkat, atau teman-teman yang berangkat, atau saudara antum yang mau berangkat, ingatkan ini. Banyak orang tidak mau haji, gara-gara takut dihukum di sana. Ini banyak orang kaya, Pak, nggak mau haji, Pak. Ayo haji nggak? Kenapa? Dia merasa, saya di Indonesia banyak maksiat. Nanti jangan-jangan sampai di Mekah nggak bisa lihat Ka'bah, kata dia. Ini seringkali membuat orang nggak jadi berangkat haji. Ditunda-tunda haji dia. Maka saya katakan, Mekah itu, Madinah, itu kota taubat, bukan kota azab. Ingat. Itu kota taubat, bukan kota azab, Pak. Itu kisah-kisah yang ada orang tiba-tiba ketika tawaf, kayak orang, itu tak benar, tak tidak. Nggak usah dipercaya, Pak. Ada lagi yang mengatakan tiba-tiba dia nyasar. Mungkin ada 1-2 orang. Itu jangan sampai membuat orang tidak mau berangkat haji. Kasus mungkin ada aja, tanah suci soalnya kan. Tapi jangan sampai membuat kita putus asa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih banyak amal-amal yang lain, tapi kita cukupkan jemaah. Kalau ada pertanyaan, sebelum kita tutup, dipersilahkan. Ya, salam. Iya. Masya Allah. Yang sesuai sunnah, ya, itu bukan ketika pergi, ketika pulang. Tapi itu pun bukan yang kayak kita lakukan biasa. Jadi maksud saya, walimah safar, ya, ketika sebelum berangkat berdoa dulu, ini tidak ada tuntunannya. Itu justru hanya akan membuat antum terjatuh kepada sifat-sifat riyah. Oh, ini mau, kalau perlu, antum haji ada yang tahu. Berangkat aja antum. Gak ada yang tahu. Antum umrah gak ada yang tahu. Kalau perlu antum berjalan dari hotel ke Masjid Nabawi, gak ada yang tahu. Ini semua tahu. Kegiatan dia di Mekah semua tahu. Dia expose semua di media sosial. Oh, dia lagi ke Masjid Nabawi. Oh, dia lagi di saf pertama. Masya Allah. Jadi saya ingin mengajarkan kepada kita, itu pertama sunnahnya tidak ada. Yang seperti di Indonesia tidak ada sunnahnya. Walimatus safar itu tidak ada sunnahnya. Adapun sebagian riwayat menyebutkan para sahabat pulang dari safar, kemudian mereka mendoakan, itu sifatnya hanya umum mendoakan. Tidak ada yang kayak kita ini, ada ritual khususnya, diundang, kemudian ada makannya, ininya. Jadi tidak perlu sebenarnya, Pak. Tidak perlu. Kalaupun antum ingin ngundang keluarga, ya paling keluarga-keluarga kecil lah cukup. Saya tidak melarang, tidak. Tapi saya hanya mengatakan, hati-hati dengan niat. Dan sesuaikan semua dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu perlu diperhatikan, karena biasanya Pak, ya kita nggak masuk ke hati orang, kita nggak tahu. Tapi orang-orang soleh terdahulu saja mereka berusaha untuk tidak mengekspos amalnya. Ini berangkat haji, foto pesawat. Dia nggak foto pesawatnya aja. Saudi Airlines. Berarti mau ke haji nih, masya Allah. Nggak perlu. Itu sulit memang Pak, sulit Pak. Kadang-kadang Ustadz juga kadang-kadang dia lepas. Kadang-kadang kita terlalu senang, kita lepas. Jangankan untuk Ustadz aja bisa lepas kadang-kadang.
Kadang hal tidak penting diekspor terus dihapus lagi. Kadang-kadang kita ada pengen dilihat orang. Apa kata Nabi? Liyasrifa wujuhan nas, itu nggak boleh. Tidak boleh kita beramal supaya orang-orang mengarah ke kita perhatiannya. Nggak boleh ya. Kita disuruh oleh Allah untuk melihat, untuk fokus mencari wajah Allah, bukan wajah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tadi itu yang belakang boleh, betul. Sangat emang. Iya. Ya. Ya. Betul. Nolong dia, betul. Iya. Iya, jadi ini bagus ya. Dia pertama, ya seorang kalau dia menagih hutang itu hak dia. Jadi jangan bilang nggak sopan nagih hutang, bukan nggak sopan, hak kita, uang kita di sana kok nggak sopan. Ada lagi yang bilang gini, datangnya hari ini dong, kenapa nggak datang kemarin? Saya punya uang kemarin. Ini juga aneh juga nih Pak. Ada orang begitu Pak, ditagih hutangnya, dibilang apa? Ya, saya minggu lalu ada duit, antum nggak datang. Antum kalau punya duit bayarlah. Nah jadi kalau ada orang berutang sama kita lihat dulu. Kalau memang dia kondisinya benar-benar susah, dan dia selama ini adalah orang yang amanah, ada orang begitu Pak. Amanah dia, cuma memang dia lagi sulit. Nah, yang kayak gini kasusnya, kita bisa punya dua pilihan. Kita undur sampai dia mampu membayar. Atau cara yang kedua kita anggap lunas. Ini kalau memang orangnya sulit dan dia orang baik ya. Kadang ada orang kayak gitu, Pak. Dan kadang-kadang ada utang-utang yang misalnya nggak dikembalikan pun antum tetap hidup antum. Misalnya nih, antum punya tabungan 100 juta di ATM. Ada yang utang sama antum 1 juta. Tapi yang utang 1 juta nih, dia sudah berusaha tapi belum bisa. Nah, kalau kayak gini, antum ikhlaskan aja. Karena 1 juta yang antum ikhlaskan, itu besar pahala antum di akhirat. Dan secara duniawi pun, antum juga nggak terganggu, ya atau tidak? Antum masih punya 100 juta di ATM. Ya, ada jenis-jenis hutang yang kalau kita ikhlaskan, kita sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, tapi kalau kasus yang tadi, mungkin jumlahnya besar, apalagi ini orang kurang amanah, ya. Dia bilang nggak ada duit, tapi HP-nya ganti-ganti terus, misalnya. Nah, kasus kayak gini, pertama, para ulama mengatakan kita tagih dengan baik. Kalau nggak bisa juga, kita tagih lebih keras. Dan boleh saja hukum asalnya kita nyuruh dia jual barang dia, boleh. Terkesan memaksa, mungkin iya. Tapi harusnya dia nggak sakit hati, karena ini hak kita. Ini hak kita. Makanya kata para ulama, seorang kalau dia ada orang nih, dia nggak hutang, dia berhutang, dan dia banyak nggak bayar utang orang, maka namanya halal diumumkan. Misal, ada nama orang Fulan. Ini si Fulan kita tagih nggak bayar-bayar. Ternyata informasinya dia ini punya banyak hutang ke orang lain. Maka dalam fikih, kita boleh mengumumkan kepada orang, hati-hati dengan Fulan bin Fulan. Dia kalau hutang tidak amanah, itu halal Pak, itu tidak gibah. Itu halal. Untuk menyelamatkan orang lain. Jadi kalau antum tadi minta ke dia supaya dia jual barang, itu enggak apa-apa. Itu hak antum. Itu hak antum ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, atau terakhir ya. Pada awalnya? Baik. Apa ya? Ah, ah.
Mm-mm. Iya. Hmm. Taib. Ini kan umum ya, antum harusnya kasih contoh yang lebih rinci biar biar jelas permasalahan. Rokok ya langsung ya lah rokokan ya. Ya, terus dibolehkan sama? Imam soal soani ya, terus terus. Hmm. Ah, ah, ya. Hmm. Ya, ya. Oh, taib ya. Baik, pertama ya. Pertama kedustaan ketika dikatakan Imam Son'ani, Imam Syaukani menghalalkan rokok. Ini dusta ini. Ini ustadz pendusta ini. Ini ustadznya nggak usah didengar. Ya. Ini anda tahu ustadz siapa? Ini ustadz nggak usah dengar ustadz ini. Ini ustadz pendusta. Dia ngajak teman-temannya semua ngerokok kok. Nggak jelas nih ustadz. Pertama ya, Imam Son'ani tidak menghalalkan rokok. Tidak. Imam Son'ani, Imam Syaukani, dia berbicara tembakau. Dia bicara tembakau, bukan rokok loh coba. Dia bicara tembakau. Kemudian, apakah di masa itu hanya dia yang berbicara? Tidak. Pembahasan rokok sudah dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Walaupun walaupun kita bicara misalnya Imam Syaukani mengatakan boleh misalnya. Kemudian Son'ani mengatakan boleh. Apakah ini menjadi dalil? Kan tidak. Kan tidak. Ini zallat, ini ketergelinciran para ulama. Kemudian lagi ya, dan sekarang ternyata di masa ini udah jelas ya tentang keharamannya, ahlinya juga mengatakan haram dan seterusnya. Nah, ini pertanyaannya apakah salah? Iya, salah ya. Salah kalau kita mengambil pendapat ulama terdahulu. Kenapa? Karena telah terang hujah yang lebih kuat sama kita. Jadi kita tidak boleh bertahan kepada satu pendapat hanya gara dia generasi yang lebih dulu. Kecuali dia generasi sahabat. Ini kan bukan sahabat. Imam Son'ani, Syaukani. Son'ani dari Son'a, dari Yaman. Ini levelnya ulama gitu loh. Kecuali nasnya Al-Quran dan Sunnah ya, itu baru jelas ya. Tapi kalau hanya ulama yang mengatakan itu tembakau jemaah, bukan rokok, tembakau. Nah itu perlu dirincikan lagi maksud Syaukani apa, Son'ani apa, kan gitu. Kemudian di masa sekarang, ya, kemudian orang mengatakan rokok itu haram dan seterusnya, dan ternyata itu lebih kuat. Ahli yang mengatakan seperti itu, dan tidak ada satupun ulama ahlu sunnah sekarang mengatakan halal, tidak ada. Terus kadang-kadang dia berdalil dengan yang kayak tadi, tidak bisa jadi hujah, tidak bisa jadi hujah. Jadi maksud saya tidak boleh kita bertahan kepada pendapat ulama dulu dengan alasan mereka terdahulu misalnya gitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena hujah telah datang lebih terang sama kita. Lebih terang sama kepada kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini bahasan yang insya Allah sudah terang bagi antum ya. Tinggal kadang-kadang uh, kita perlu untuk kehati-hatian. Tidak semua pendapat ulama kita terima. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.